Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi hitung pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Di dalam penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, itu yang dilihat adalah penyebutnya. Apabila penyebutnya sama, maka pembilang tinggal ditambah ataupun dikurang. Contohnya A per B ditambah C per B. Kalau kita lihat penyebutnya itu adalah sama-sama B, maka pembilang tinggal ditambah, yaitu A ditambah C per B. Untuk pengurangan juga sama. Yang dilihat adalah penyebutnya. Apabila penyebutnya sama, berarti pembilang tinggal dikurang. Kita ambil contoh A per B dikurang C per B. Penyebutnya itu adalah sama-sama B, maka pembilang tinggal dikurang, yaitu A dikurang C per B. Dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, apabila penyebutnya berbeda, maka disamakan dulu. Untuk menyamakan penyebutnya, yaitu cari KPK-nya. Contohnya adalah A per B ditambah C per D. Kalau kita lihat, penyebutnya itulah berbeda, yaitu B dan D. Berarti kita cari KPK-nya. KPK dari B dan D itu adalah B dikali D. Maka B dikali D dibagi B itu sama dengan D. Jadi A dikali D. B dikali D dibagi D itu adalah B. Maka C dikali B. Jadi A dikali D ditambah C dikali B dibagi B dikali D. Untuk pengurangan juga sama. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu. Untuk menyamakannya, cari KPK-nya. Kalau kita lihat, A per B dikurang C per D. Penyebutnya itu berbeda, yaitu B dan D. Maka A dikali D dikurang C dikali B. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Berarti kita bisa menyelesaikannya, karena di sini pertama Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, dan kemudian dia membeli lagi, maka bisa kita tulis 1/4 ditambah 3/4. Kalau kita lihat 1/4 ditambah 3/4, penyebutnya itu sama-sama 4, maka pembilang tinggal ditambah aja, yaitu 1 ditambah 3/4. 1 ditambah 3 sama dengan 4, jadi 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kg. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Kita bisa menyelesaikannya. Jadi As'ad itu mempunyai 1 buah kue dan kemudian diberi kepada Heri, yaitu 1/4. Kemudian dia memberi lagi kepada Sugeng, yaitu 2/5. Maka bisa kita tulis 1 dikurang 1/4 dikurang 2/5. 1 itu bisa kita rubah menjadi 4/4, karena 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi 4/4 dikurang 1/4 dikurang 2/5. Kalau kita lihat penyebutnya ini adalah berbeda, yaitu 4 dan 5. Maka kita cari KPK-nya dulu atau kita samakan, yaitu dengan mencari KPK. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Berarti 20. Jadi kita lihat yang pecahan yang pertama yaitu 4/4. Penyebutnya adalah 20. Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi 4 dikali 5. Sekarang pecahan yang kedua atau yang di tengah. Penyebutnya itu adalah 20, berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5, jadi 1 dikali 5. Sekarang pecahan yang ketiga, yaitu 2/5. Penyebutnya adalah 20, 20 dibagi 5
sama dengan 4. Jadi 2 dikali 4. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 20 per 20. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 5 per 20. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 8 per 20. Karena kalau kita lihat di sini, ini penyebutnya itu udah sama semua, berarti pembilang tinggal dikurang, yaitu 20 dikurang 5 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi 7 per 20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki As'ad adalah 7 per 20 bagian. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Tentukan hasil dari 4 2 per 5 dikurang 1 1 per 3 ditambah 2 3 per 4. Kalau kita lihat ini adalah pecahan campuran semuanya. Ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan merubah ke dalam pecahan biasa. Dari pecahan campuran dirubah ke dalam pecahan biasa. Kita tulis ulang soalnya. 4 2 per 5 dikurang 1 1 per 3 ditambah 2 3 per 4. Jadi 4 2 per 5 kita rubah ke dalam pecahan biasa, yaitu dengan cara 5 dikali 4 ditambah 2. Itu untuk pembilang per 5 karena dibagi 5. Terus yang kedua, pecahan yang kedua yaitu 3 dikali 1 ditambah 1 per 3. Pecahan yang ketiga 4 dikali 2 ditambah 3. Sekarang kita rubah ke dalam pecahan biasa atau tinggal kita hitung. 5 dikali 4 itu adalah 20. 20 ditambah 2 sama dengan 22. Jadi 22 per 5. 42 per 5 kita rubah ke dalam pecahan biasa adalah 22 per 5. 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 per 3. Pecahan biasa dari 1 1 per 3 itu adalah 4 per 3. 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 2 3 per 4 dirubah ke dalam pecahan biasa itu adalah 11 per 4. Kita lihat lagi, di sini ada operasi hitung kurang dan ada operasi hitung tambah. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini adalah tidak sama, berarti kita samakan dulu. Untuk menyamakannya cari KPK-nya. KPK dari 5, 3, dan 4 itu adalah 60. Berarti untuk menyebutnya kita rubah semua ke dalam 60. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Jadi 22 dikali 12. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi 4 dikali 20. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi 11 dikali 15. 22 dikali 16 itu adalah 264. 4 dikali 20 sama dengan 80. 11 dikali 15 sama dengan 165. Penyebutnya udah sama, pembilang tinggal dikurang dan ditambah. Yaitu 264 dikurang 80 ditambah 165 sama dengan 349 per 60. 349 per 60 bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran, yaitu menjadi 549 per 60. Atau menggunakan cara lain. 4 2 per 5 dikurang 1 1 per 3 ditambah 2 3 per 4. Jadi kita pisahkan mana yang bilangan bulat, mana yang pecahan. Bilangan bulatnya kita gabung menjadi 1. Operasi hitungnya sama soal, yaitu 4 dikurang 1 ditambah 2 ditambah 2 per 5 dikurang 1 per 3 ditambah 3 per 4. 4 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk pecahannya, lihat penyebutnya disamakan dulu. KPK dari 5, 3, dan 4 itu adalah 60. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 12. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi 1 dikali 20. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi 3 dikali 15. 5 ditambah untuk pecahannya kita tinggal kalikan. 2 dikali 12 sama dengan 24. 1 dikali 20 sama dengan 20. 3 dikali 15 sama dengan 45. Karena untuk pecahannya ini penyebutnya sudah sama, berarti pembilang tinggal dikurang dan ditambah, yaitu 24 dikurang 20 ditambah 45 sama dengan 49. Jadi 5 ditambah 49 per 60. Lanjut ke contoh soal
selanjutnya, yaitu 2,25 ditambah 25% ditambah 1/2. Kalau kita lihat di sini pecahannya berbeda. Yang pertama itu adalah pecahan desimal, yang kedua adalah dalam bentuk persen, dan yang ketiga adalah pecahan campuran. Jadi kalau ada soal seperti ini, semuanya harus disamakan pecahannya. Untuk menyelesaikannya, 2,25 ditambah 25% ditambah 1/2. Ini saya rubah ke dalam pecahan desimal semuanya. Jadi 2,25 itu tetap ya 2,25, 25% dirubah ke dalam pecahan desimal itu adalah 0,25. 1/2 dirubah ke dalam pecahan desimal itu adalah 1,5. Jadi semuanya ditambah. Ingat, di dalam penjumlahan pecahan desimal, koma itu harus sejajar. Jadi 2,25 ditambah 0,25 ditambah 1,5. Ini saya tambahkan 0, jadi 1,50. 0 di belakang koma tidak ditulis, maka hasilnya adalah 4,00 atau bisa kita tulis 4. Kita lanjut dengan perkalian dan pembagian pada pecahan. Untuk perkalian dan pembagian pada pecahan, di dalam perkalian berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contohnya adalah A per B dikali C per D. Berarti tanpa menyamakan penyebutnya, tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, yaitu A dikali C per B dikali D. Untuk pembagian pada pecahan, A per B dibagi C per D. Bagi rubah jadi kali, pecahan yang kedua tinggal dibalik. Yang awalnya pembilang menjadi penyebut, yang awalnya penyebut menjadi pembilang. Jadi A per B baginya rubah jadi kali, dikali D per C. Jadi ini ke perkalian lagi ya, yaitu A dikali D per B dikali C. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Berarti untuk menjawabnya, itu tinggal 1/2 dikali 5. 5 ini sebenarnya 5/1, tapi 5 dibagi 1 kan sama aja dengan 5. Jadi bisa kita tulis 1/5. Untuk perkalian pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 1 dikali 5/2 sama dengan 5/2. Atau bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran, yaitu 2/1/2. Jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2/1/2 liter. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Untuk menyelesaikannya berarti dengan cara pembagian. 6/7 dibagi 2/7. Bagi rubah jadi kali, pecahan yang kedua dibalik ya. Jadi 6/7 dikali 7/2. 6 dikali 7 per 7 dikali 2. 6 dikali 7 sama dengan 42, 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi 42 dibagi 14 sama dengan 3. Atau bisa kita dengan cara yang dicoret-coret. Ingat ya, untuk dicoret itu berarti pembilang dengan penyebut. Jangan pembilang dengan pembilang, jangan penyebut dengan penyebut, tapi pembilang dengan penyebut. Misalnya kita tulis ulang, 6 dibagi 7 dibagi 2/7 sama dengan 6/7 bagi rubah jadi kali. Kemudian 2/7 dibalik menjadi 7/2. 6 bisa kita coret dengan 2 atau bisa kita bagi ya. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 7 dengan 7 juga bisa. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Maka bisa kita tulis 3 dikali 1 karena di bawahnya habis semua kan. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, kayu yang dihasilkan adalah 3 bagian. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil dari 1/2 dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6. Kalau kita lihat ada yang dalam bentuk pecahan campuran. Berarti yang dalam bentuk pecahan campuran kita rubah ke dalam pecahan desimal.
1/2 dikali 1/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6 sama dengan 1/2. 1/3 kita rubah ke dalam pecahan biasa, yaitu 4/3 ditambah 2/9 dibagi 10/6. 4 sama 2 bisa kita coret nih, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka bisa kita tulis 1 dikali 2/3 ditambah 2/9. Bagi tadi rubah jadi kali, menjadi bagi rubah jadi kali, kemudian dibalik. Dari 10/6 dirubah menjadi 6/10. 2 sama 10 bisa kita coret, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Kemudian 6 sama 9 bisa kita coret lagi, yaitu sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka bisa kita tulis 1 dikali 2 itu adalah 2. Jadi 2/3 ditambah 2/3 dikali 5. 2/3 ditambah 2/3 dikali 5 ini adalah 15. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu adalah berbeda ya. Operasi hitungnya itu adalah tambah, maka disamakan dulu. Untuk menyamakannya cari KPK. KPK dari 3 dan 15 itu adalah 15. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 2 dikali 5 ditambah 15 dibagi 15 itu adalah 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi hasil akhirnya itu adalah 12/15. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.